Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu melalui channel YouTube HKBP Resort Surabaya Selatan. Berkatilah kami Tuhan, umat-Mu ini yang sudah bersiap mendengarkan firman-Mu, supaya kami senantiasa dimampukan, dikuatkan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan firman-Mu Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikannya, supaya kiranya melalui firman ini nama-Mu lah Tuhan yang semakin dimuliakan. Terpujilah Kau Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan untuk kita semua pada hari ini, Selasa tanggal 23 Juni 2026, tertulis dalam kitab Mika pasal 4 ayatnya yang pertama. Demikian dikatakan, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada sebuah penelitian yang belum lama dilaksanakan. Penelitian itu mengatakan bahwa jumlah orang yang datang beribadah ke rumah ibadah semakin tahun jumlahnya semakin merosot. Artinya yang mau dikatakan adalah bahwa perasaan bahwa ibadah itu sangat penting lama-lama menjadi kurang sekali intensitasnya di hati orang, di hati umat Tuhan. Mengapa demikian? Penelitian ini mengungkapkan bahwa kemajuan teknologi, kenikmatan dunia, sekaligus juga tantangan-tantangan hidup membuat orang semakin sibuk dengan pekerjaannya. Orang banting tulang bagaimana supaya hidup mereka itu nyaman, dan bahkan saking kuatnya bekerja, saking niatnya tinggi untuk mengejar dunia, ibadah kepada Tuhan dianggap menjadi prioritas kedua. Tentu ini adalah tugas kita bersama, bukan hanya menjadi tugas majelis jemaat, tapi ini juga menjadi tugas kita bersama-sama, Bapak Ibu. Sekalipun kita jemaat biasa, kita harus berperan untuk mengajak orang-orang terdekat kita semakin mementingkan ibadah, semakin menghargai pentingnya peribadahan.
Kita harus akui bahwa kalau kita kejar dunia ini, itu tidak ada habisnya. Setelah kita dapat sesuatu, kita ingin yang lebih. Setelah kita mendapatkan yang lebih itu, kita ingin yang lebih tinggi lagi. Terus seperti itu polanya. Tidak pernah ada kepuasan. Oleh karenanya, sebagai umat Tuhan, orang percaya, kita diajak untuk saling menguatkan, saling memotivasi. Jangan ada yang jumawa. Kalau dalam bahasa Batak, sotung adong naleba di pamujion tu Tuhan. Sebab seperti apa yang Mika katakan di sini, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ada banyak tempat di dunia ini yang membuat kita lupa kepada gereja. Anak-anak muda sekarang suka sekali pergi ke kafe. Anak-anak muda sekarang suka kali pergi ke mall. Anak-anak muda zaman sekarang suka kali pergi ke wisata destinasi alam yang menyenangkan. Terkadang libur weekend itu dimanfaatkan untuk jalan-jalan. Terkadang tidak jarang juga ibadah jadinya ditinggalkan. Tapi firman ini mau mengatakan, di hari-hari yang terakhir, ini merujuk kepada akhir zaman nanti, bahwa yang bisa berdiri tegak dan kokoh di zaman akhir kelak hanyalah rumah Tuhan, hanyalah tempat kediaman Tuhan. Maka jangan sampai ketika hari akhir itu tiba, kita tidak siap siaga dekat dengan gunung rumah Tuhan. Jangan biarkan hidup kita jauh dari Tuhan, tapi semakinlah mendekat. Semakin kita mendekat pada Tuhan, maka gunung rumah Tuhan juga menjadi tempat yang bisa menolong kita. Kalau kita ibaratkan kedekatan kita dengan Tuhan itu sama artinya dengan kedekatan kita dengan rumah Tuhan di sini. Pertanyaannya, kalau dalam satu minggu kita tidak bisa mengikuti peribadahan di gereja, apakah ada di hati kita perasaan seperti yang ada yang kurang? Atau ya sudah, seperti tidak ada apa-apa? Kalau orang beriman, ketika dia tidak bisa datang ke gereja, mungkin karena kesibukan, mungkin karena sakit penyakit, atau hal-hal yang lain, pasti dia merasa di hatinya, Tuhan maafkan saya tidak bisa datang ke bait-Mu, memuji nama-Mu. Ada perasaan bersalah, ingin sebenarnya ke gereja, tapi ada juga sebagian orang yang memang bahkan sama sekali tidak peduli dengan gereja. Oleh karena itu, melalui firman ini saya mau sampaikan, yang menjulang tinggi artinya yang kokoh, yang bisa bertahan ketika dunia ini akan binasa, hanya rumah Tuhan. Artinya semakinlah dekat dengan Tuhan, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Apakah kita, Bapak, Ibu, Saudara semua di sini adalah salah satu orang yang berduyun-duyun ke sana? Atau kita diam saja dengan godaan dunia ini? Oleh sebab itu, marilah berduyun-duyunlah ke rumah Tuhan. Kita berkomitmen semakin hari kita semakin hidup dalam Tuhan, kita semakin merindukan gerejanya. HKBP di tahun 2026 ini menetapkan orientasi pelayanannya dengan tagline pengajaran iman di tengah keluarga.
maka rumah Tuhan yang pertama adalah rumah kita masing-masing. Ecclesia domestika, gereja mini itu adalah rumah kita masing-masing. Di rumah kita lah kita mendapatkan pendidikan karakter. Di rumah kita lah kita mendapatkan pendidikan spiritualitas. Dan di rumah kita juga lah kita mendapatkan pengenalan akan Kristus. Oleh karena itu, jadikanlah rumahmu sebagai mesbah doa. Jadikanlah rumahmu sebagai tempat berdiamnya Roh Kudus, supaya kiranya kita akan bersama-sama berduyun-duyun masuk ke rumah Tuhan. Selamat beribadah, selamat melakukan kehendak Tuhan, selamat menjadi saksi Kristus melalui keseharian kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman yang Kau berikan bagi kami pada hari ini, di mana Engkau mengingatkan kami semua bahwa di hari-hari terakhir dunia ini sebelum binasa, yang mampu bertahan, yang mampu tetap kokoh, itu adalah rumah Tuhan. Maka kami mau menjadi umat-Mu yang senantiasa merindukan tempat kediaman-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kami supaya kami senantiasa mau hidup di dalam arahan Tuhan. Kami mau hidup dalam bimbingan Tuhan. Tuhan, kami mau mulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati kami Tuhan, supaya kiranya aktivitas kami bisa berjalan dengan baik, dan biarkanlah kami memuliakan nama Tuhan melalui segala tugas dan tanggung jawab kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.